Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kami dari kelompok satu pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan pada mata kuliah Al-Idarah wa Isyraf At-Tarbawi. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Faiz Syaful Fatah, yang kedua Mbak Awalus Sayyidatul Maghfirah, dan yang terakhir yaitu Mbak Nala Afifatun Nafi'ah. Di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan mengenai tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian administrasi pendidikan itu sendiri. Yang kedua, fungsi dan tujuan. Yang ketiga, manfaat dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Dan yang terakhir, peran guru dalam administrasi pendidikan. Baik, untuk yang poin pertama yaitu pengertian tentang administrasi pendidikan. Jadi kalau kita ketahui administrasi pendidikan itu terdiri dari dua kata yang berarti administrasi dan pendidikan. Ditinjau dari segi etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu et dan ministrates. Kata it itu mempunyai arti yaitu intensif dan sementara ministrate memiliki arti melayani, mengarahkan, membantu dan memenuhi. Dapat didefinisikan bahwasanya administrasi sebagai suatu bentuk kegiatan mulai dari mengatur, membantu, dan melayani yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berkelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kata yang kedua yaitu kata pendidikan. Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi yang memiliki arti arahan atau bimbingan terhadap anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan pun juga dikenal dengan istilah education, yang artinya pengajaran. Dan di dalam bahasa Arab pun itu dikenal dengan istilah tarbiyah. Jadi dapat didefinisikan bahwasanya pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tahapan dengan menggunakan metode tertentu sehingga seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman baik itu melalui pengajaran maupun pengalaman. Dari penjelasan dua kata yang pertama administrasi dan pendidikan dapat kita definisikan bahwasanya arti dari administrasi pendidikan adalah sebagai suatu proses pengintegrasian antara pendagoyangan sumber dan kegiatan-kegiatan agar menjadi efektif untuk mengembangkan potensi manusia yang dilakukan oleh lembaga pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengenai fungsi dari administrasi pendidikan. Oke, yang pertama, fungsi perencanaan. Jadi dimaksud dari fungsi perencanaan atau planning di sini yaitu syarat mutlak, menjadi syarat mutlak yang harus ada pada setiap organisasi atau lembaga. Perencanaan merupakan langkah awal berupa persiapan sebelum menjalankan kegiatan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Dalam perorganisasian terdapat aktivitas berupa penyusunan dan pembentukan komponen-komponen yang terpisah menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi pergerakan. Actuation, aktuasi dalam kata lain yaitu direction atau bimbingan dengan menggerakkan orang-orang di dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal dan maksimal. Yang terakhir yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan bertujuan untuk memastikan dan mengamankan kegiatan agar rencana yang telah dibuat dapat berjalan lancar dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau miscommunication. Baik, untuk selanjutnya, tujuan administrasi pendidikan. Ini poin selanjutnya, tadi fungsi, sekarang tujuan administrasi pendidikan. Adapun secara umum, tujuan administrasi pendidikan yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yaitu ada 4 tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama, efektivitas produksi. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri.
Dan yang terakhir, kepuasan kerja. Jadi keempat tujuan ini menjadi kriteria untuk menentukan berhasil tidaknya suatu lembaga pendidikan. Baik, untuk selanjutnya, tadi kita di poin sebelumnya kita menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari administrasi pendidikan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa sih manfaat dari administrasi pendidikan. Oke, simak ya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran angkat tugas dan wewenang untuk meningkatkan kualitas guru dalam pengelolaan pembelajaran, mengajar, serta mengoptimalkan kinerja tugas guru. Yang kedua, dengan adanya administrasi pendidikan dapat menjadikan tercapainya tujuan pendidikan di suatu lembaga pendidikan serta menghindari kesalahan kerja atau overlapping kerja dan memperbaiki segala kekurangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, administrasi sebagai pedoman dan sarana bagi pendidik untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien proses penyelenggaraan suatu kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dan yang terakhir, administrasi pendidikan untuk mengenalkan regulasi pengaturan pendidikan di sekolah dan madrasah serta mengetahui batas-batas, hak-hak, dan kewajiban masing-masing dari tenaga kependidikan. Jadi untuk manfaat administrasi itu sangat-sangat berarti dan sangat-sangat berkenang bagi kita, khususnya calon pendidik di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya yaitu poin selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang mencangkup dalam administrasi pendidikan di sini sangatlah banyak dan luas. Akan tetapi yang perlu diketahui oleh para kepala sekolah khususnya dan guru-guru pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang tata usaha sekolah meliputi yang pertama, organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran, belanja keuangan sekolah. Ketiga, masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Keempat, keuangan dan pembukaan. Kelima, korespondensi atau surat menyurat. Dan yang terakhir, masalah pengangkatan pemindahan dan lain sebagainya. Selanjutnya, bidang personalia murid meliputi organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesadaran murid, evaluasi kemajuan murid, pembimbingan dan penyuluhan. Yang selanjutnya, yang ketiga, bidang personalia meliputi pengangkatan, penempatan guru, pengorganisasi personal guru, masalah kepegawaian, masalah kondit dan evaluasi kemajuan diri. Yang keempat, yaitu bidang pengawasan atau supervisi meliputi yang pertama, usaha membangkitkan semangat para guru dan pegawai tata usaha dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan staf administrasi sekolah. Yang ketiga, mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir yaitu bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Meliputi yang pertama, dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan serta pengajaran harus berpedoman dan menerapkan apa saja yang telah dicantumkan dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, melaksanakan organisasi kurikulum beserta bagaimana metodenya dan disesuaikan dengan pembawaan dan atau pembaruan pendidikan dan lingkup masyarakat. Selanjutnya, untuk poin yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Jadi guru juga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, entah itu di dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran. Jadi guru menjadi komponen utama dalam administrasi pendidikan itu sendiri. Berikut beberapa peranan guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi kurikulum. Guru bertugas mengkaji kurikulum pendidikan melalui kegiatan pembelajaran baik itu perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, administrasi kesiswaan. Yaitu dalam administrasi kesiswaan, guru berperan sebagai pemberi layanan kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan siswa berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana. Di sini peran guru yakni menyediakan sarana dan prasarana, yaitu terlibat secara langsung dalam pengadaan alat bantu pengajaran, pemeliharaan alat bantu pengajaran, dan pengawasan penggunaan alat bantu pengajaran oleh siswa. Selanjutnya yang keempat yaitu administrasi personal. Jadi
Definisi dari administrasi personal ya ini sebagai petugas baik dalam bidang edukatif maupun non edukatif. Dalam administrasi personal, guru bertugas untuk membuat buku pegawai, membuat laporan pegawai sampai membuat laporan rutin kepegawaian. Selanjutnya yaitu tentang administrasi keuangan. Jadi peranan guru di sini dalam administrasi keuangan meliputi perencanaan, pencatatan dan pelaporan keuangan sekolah sehingga dana yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya administrasi Husemas atau hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi di sini peranan guru yaitu melaksanakan kode etiknya merupakan salah satu peran guru dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat serta membantu sekolah dalam melaksanakan Husemas. Yang terakhir yaitu administrasi layanan khusus. Yang termasuk pelayanan khusus dalam lembaga pendidikan yaitu kantin, unit kesehatan dengan pusat sumber belajar. Peran guru dalam administrasi layanan khusus yaitu membantu menjaga fasilitas serta agar dapat digunakan secara maksimal oleh siswa. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Dan kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar pemirsa. Nahnu bi ahsanu minkum wa nahnu bi khairil minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Syukron, ila liqa.